ketua OSIS SMA Tarsius 1. Harus bisa jadi teladan ya untuk orang lain. Pasti. Kita jadi role model untuk orang lain. Dan juga kita pasti disorot banget tuh di keseharian sekolah kita itu. Bisa lebih banyak interaksi sama orang ya. Yang sebelumnya kita gak kenal, kita sekarang jadi kenal. Penerima beasiswa pertama dari Pasti. Pasti ini adalah singkatan dari Perkumpulan Alumni SMA Tarsius 1. Organisasi yang sudah berbadan hukum. Aku bebas uang pangkal selama 3 tahun. Bebas uang kegiatan dan uang sekolah selama 3 tahun juga. Bebas uang seragam dan uang saku. Dapat uang buku, dapat fasilitas laptop. Keunggulan dari Tarsius 1 itu sendiri yaitu champion, karakter, communication, and competition. Kita harus berkarakter baik dimanapun kita berada ya. Di era digital ini kita semakin dituntut untuk bisa tampil, untuk bisa berbicara depan orang. Kita tuh harus punya semangat kompetisi dimanapun kita berada. Siap jadi Tarsius champion? Daftar di Tarsius 1 sekarang! Halo semuanya sobat-sobat YBHK, kembali lagi nih di podcast YBHK bersama dengan aku, Christina Lawrence, dan di sini aku udah ditemenin sama siswi cantik. Boleh dong perkenalan diri dulu? Oke, boleh. Halo sobat-sobat YBHK, perkenalkan nama aku Stevina, biasanya dipanggil Vina. Sekarang aku kelas 12 dan aku adalah ketua OSIS SMA Tarsius 1. Wow, boleh dong Civina sharing-sharing nih pengalaman Civina selama menjadi ketua OSIS di SMA Tarsius 1. Yang pastinya jadi ketua OSIS tuh luar biasa banget ya, ada plus minusnya. Plusnya kita lebih banyak kenal orang, juga kita lebih banyak dikenal orang. Wah, iya. Tapi minusnya dari lebih banyak dikenal orang, pastinya kita bisa harus bisa jadi teladan ya untuk orang lain. Pasti. Kita jadi role model untuk orang lain. Dan juga kita pasti disorot banget tuh di keseharian sekolah kita itu. Dan juga pastinya sukanya kita bisa lebih banyak interaksi sama orang ya. Yang sebelumnya kita gak kenal, kita sekarang jadi kenal. Banyak kenalan ya. Benar. Dan pastinya dapat pengalaman yang luar biasa banget. Kayak aku dapat pengalaman untuk manage orang-orang yang dengan karakteristik yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda. Dan itu juga bukan cuman beberapa orang aja, cuman puluhan orang gitu, puluhan. Itu bukan dikit ya. Bener banget. Meskipun sebelumnya aku udah sempat jadi ketos di SMP, cuman experience itu beda banget. Karena yang di SMA ini kita kan lingkupnya lebih luas. Udah gitu orang-orangnya lebih beragam juga. Dan juga dukanya pasti kita jadi lebih sibuk ya. Dan juga tanggung jawabnya lebih besar. Rasanya tuh setahun belakang tuh pundaknya berat gitu. Karena ada tanggung jawab yang harus diemban kayak gitu. Gitu ya. Tapi pasti banyak banget yang didapat ya. Gak luar biasa. sia-sia lah. Benar-benar. Nah, aku juga dengar kalau Civina ini ternyata adalah penerima beasiswa pertama dari Pasti ini. Sebenarnya Pasti itu apa sih? Oke, jadi Pasti ini adalah singkatan dari Perkumpulan Alumni SMA Tarsius 1. Jadi ini adalah organisasi yang sudah berbadan hukum, sudah formal gitu ya, udah sah di mata hukum. Dan berisi alumni SMA Tarsius 1 yang punya visi dan misi yang sama, yaitu untuk mengembangkan dan memajukan sekolah Tarsius 1. Kenapa begitu? Karena mereka punya concern, mereka punya kepedulian dan pengen terkoneksi meskipun udah lulus dari alma mater. Wah, emang ini berarti solid banget juga ya alumninya. Terus gimana sih Civina kenapa bisa tiba-tiba tuh ikut program Pasti ini nih? Awalnya tuh kayak gimana? Jadi awalnya tuh sebenarnya aku nggak kepikiran sama sekali ikut program beasiswa. Cuman aku kan termasuk anak yang lumayan ambis secara akademik dan non akademik dari SD, karena udah terbiasa sama lingkungannya juga. Dan dari situ tuh aku pengen mencari sekolah yang bisa mengapresiasi itu. Jadi bukan cuman sekedar menerima aja, tapi juga bisa memberikan feedback ke aku. Support gitu ya. Betul. Dan pas banget waktu itu tuh cici aku sekolah di Tarsi. Dan pas banget juga Tarsi baru banget launching program beasiswa prestasi kerjasama dengan Pasti ini. Wah, ini kebetulannya bagus banget sih sebenarnya. Iya, dan dari situ akhirnya aku dikontak sama pihak sekolah, direkomendasikan untuk ikut program ini dan aku ikut gitu. Berarti dari situ ya awal mulanya langsung ikut programnya nih. Nah,
Tapi sebagai penerima beasiswa itu pasti nggak gampang. Pasti banyak banget tantangan-tantangan yang harus dihadapin dari penerima beasiswa itu sendiri. Kalau sejauh ini Civina, tantangannya sebagai penerima beasiswa itu apa sih? Dan gimana cara Civina menyanggupi tantangan tersebut? Kurang lebih sebenarnya sama ya kayak tantangan sebagai ketua OSIS. Jadi ada tanggung jawab yang diemban. Dari segi keteladanan, dari segi tugas-tugasnya, habis itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi juga. Dan juga pasti tugasnya jauh lebih banyak ya, karena kita ada target yang harus dicapai gitu. Yang pastinya melebihi dari murid-murid biasanya gitu. Dan ya kurang lebih sama sih kayak ketua OSIS. Dan kalau misalnya ditanya menyanggupinya gimana, kurang lebih sama juga sebenarnya. Yang penting kita punya komitmen, kita punya prinsip buat mau terus berjalan selama 3 tahun itu. Jadi bukan cuman ambisi aja di awal, tapi juga kita punya tujuan untuk apa sih kita tuh ngambil beasiswa ini. Apakah untuk sekedar kita menerima duitnya aja, menerima profitnya aja, atau kita emang pengen ada sesuatu yang pengen kita kasih ke sekolah kayak gitu. Dan caranya menyanggupinya ya simple aja sih sebenarnya. Kalau bisa ditanya cara spesifik aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab sebenarnya. Karena kayak aku kayak just do it aja gitu. Cuman yang penting lakuin aja, jangan sampai hilang motivasi ya. Kalau misalnya surut itu kan wajar banget ya. Wajar pasti. Karena di perjalanan itu pasti ada downnya. Cuman gimana cara kita buat kembali lagi, buat ingat lagi tujuan kita tuh apa. Dan menurut aku itu landasan yang benar-benar kuat yang bisa bikin kamu tuh nyusun strategi apa aja tuh bisa gitu loh. Apapun strateginya yang penting punya landasan, tetap bisa jalan menurutku gitu. Terus berproses ya. Betul. Nah kalau tantangannya besar ini biasanya manfaatnya juga gak kalah besar dong. Nah kalau dari Civina, manfaat apa aja sih yang udah diterima selama ini? Banyak banget ya. Ini udah tahun ketiga aku dan udah ya gak perlu diragukan lagi lah ya. Ada beberapa fasilitas yang aku dapat. Yang pertama, aku bebas uang pangkal selama 3 tahun. Yang kedua, aku bebas uang kegiatan dan uang sekolah selama 3 tahun juga. 3 tahun juga ini? Betul. Kemudian yang ketiga, aku bebas uang seragam dan uang saku. Jadi aku per bulan tuh dapat uang jajan gitu lah istilahnya ya. Oh iya. Kemudian aku juga dapat uang buku. Jadi 3 tahun aku gak perlu bayar untuk perlu ini ya buku. Iya, aku udah puji Tuhan dibayarin dari pihak pasti. Kemudian juga menurutku yang paling wow, aku dapat fasilitas laptop. Dan kalau misalnya aku bisa mempertahankan sampai tahun ketiga, which is kelas 12 dan lulus, itu laptopnya bisa menjadi hak milik kita kayak Bentar lagi nih berarti nih laptopnya. Iya, tahun depan nih. Bisa. Aku jadi penasaran banget sih. Sebenarnya ini program yang menarik banget. Ya walaupun aku udah telat sih buat ikutnya. Tapi boleh gak sih nih Civina sharing gimana caranya dan juga syarat-syarat buat ikut program ini. Siapa tahu teman-teman di rumah nih pengen ikutan daftar juga kayak Civina. Oke, boleh banget. Jadi ini diperuntukkan untuk kalian yang duduk di bangku kelas 9 sedang mencari SMA. Atau mungkin ya kalian yang dari kelas 7 atau 8 udah mulai siap-siap gitu ya. Iya, udah ada pikiran nih SMA gue kemana ya. Ini boleh banget kalian persiapkan diri untuk persyaratan berikut ini. Ada persyaratan akademik dan non-akademik. Jadi kalau misalnya persyaratan akademik itu rapot kelas 7 sampai kelas 8 untuk mata pelajaran wajib itu wajib minimal 90. Wajib minimal 90 ya? Wajib. Dan untuk mata pelajaran minat yang kayak IPA, IPS itu minimal 85. 85. Dan syarat yang ketiga, nilai sikap kelas 7 sampai 8 minimal baik. Iya. Dan untuk persyaratan non-akademiknya, kalian diwajibkan untuk mengsubmit sertifikat perlombaan yang pernah kalian ikuti, baik dalam negeri, lingkup sekolah, internasional atau nasional, dan dalam bidang apapun yang kalian minati. Misalnya kalian suka olahraga, pernah juara di lingkup nasional, boleh banget di submit aja sertifikatnya. Atau mungkin yang suka seni, humaniora, itu boleh banget. Kemudian juga kalian diharapkan punya pengalaman organisasi atau aktif berorganisasi, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
Selain itu persyaratan dokumennya kayak ya yang biasa-biasa aja ya, kayak persyaratan persetujuan orang tua, kemudian menyertakan fotokopi akta kelahiran, kemudian juga fotokopi surat permandian itu pembaptisan buat yang Katolik, dan juga kalian harus mengikuti tes seleksi beasiswa. Oke, panjang ya berarti. Nah, kalau tadi kan dengar kalau misalnya buat surat sertifikat baptis ya, itu Katolik. Kalau misalnya Kristen? Kalau Kristen sepertinya nggak perlu ya, karena di sini persyaratannya hanya untuk yang Katolik aja. Yang Katolik aja ya berarti. Nah, terus aku dengar sebenarnya kalau misalnya sebagai penerima beasiswa nih, syarat untuk mempertahankannya itu juga harus baik di bidang akademisnya dan juga non akademiknya ya kan. Berarti harus setara dong ya kan. Organisasi juga jadi syarat ya buat mempertahankan. Betul. Nah kalau gitu boleh nggak Civina kira-kira sharing juga nih, gimana caranya Civina buat menyeimbangi mengatur organisasi ya, OSIS dan juga prestasi-prestasi. Oke, boleh banget. Jadi yang pasti kita harus tahu, ini klise banget sebenarnya tentang skala prioritas, tapi kita nggak bisa munafik kalau misalnya skala prioritas tuh emang benar-benar seberguna itu ya. Sepenting di hidup itu sih. Sepenting itu. Meskipun di mana-mana mungkin kalian kayak dengar skala prioritas mulu nih. Iya. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kalau misalnya terdekat nih ada upcoming tugas apa yang paling dekat, kerjainlah dulu sesuai dengan deadline yang paling dekat. Menurutku seperti itu. Dan yang paling urgent itu adalah skala prioritas tugas yang harus kalian kerjakan. Baru sisanya kalian bisa ngatur sendiri nih, kira-kira tugas ini bisa gue kerjain kapan ya, tugas ini bisa gue undur kapan ya, sesuai dengan deadline-nya, kayak gitu. Dan juga penting untuk kita tuh manage motivasi kita, itu penting banget sih. Karena menurutku selain untuk manage waktu, yang lebih susah lagi itu manage niat kita buat tetap belajar, buat tetap nugas. Itu cukup susah dan itu harus ada kontrol dari diri kita. Gimana caranya bisa ngejaga itu? Jadi dimanapun atau kapanpun kita ada pekerjaan, kita bisa ngerjain meskipun mungkin dalam hati, aduh gue capek, aduh banyak banget tugasnya, banyak keluhan di pikiran, otak, di hati. Cuman kalau misalnya kita bisa mengontrol itu, apapun yang ada bisikan-bisikan setan itu tetap bisa dikerjakan seperti itu. Dan jangan menunda pekerjaan sih. Meskipun kayak aduh gue santai dulu lah bentar, aduh gue ini dulu lah. Nah, biasanya kayak gitu jadinya gak dikerjain. Iya, nanti kelanjutan nganggurnya sampai malam, sampai tidur, besokannya gak dikerjain. Karena kita gak tahu besokannya tuh kita ada tugas apa. Misalnya hari ini tugas udah banyak, nambah lagi besok kan makin pusing lagi. Kayak gitu. Dan penting juga untuk kita ketahui bahwa sebenarnya kita ngejalanin program beasiswa ini tinggal sendirian. Meskipun mungkin rasanya berat ya, kayak aduh gue menerima beasiswa nih, tanggung jawabnya di gue nih. Cuman kayak jangan lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kamu yang juga ngedukung. Misalnya dari pihak sekolah, misalnya kamu merasa sendiri, jangan merasa sendiri, karena dari pihak sekolah, dari guru-guru, dari teman-teman pasti juga support. Mungkin dari segi materialnya, dari segi moralnya gitu. Dan dari OSIS juga, karena aku ketua OSIS, aku di sini tugasnya lebih ke controlling, lebih ke supervisor gitu ya. Dan aku kan gak sendirian di OSIS. Aku juga bareng sama puluhan temanku yang lain gitu. Jadi jangan merasa sendirian meskipun kamu satu-satunya jadi ketua di organisasi itu, tapi kamu tetap punya wakil, kamu tetap punya sekretaris, bendahara, sekbid dan teman-teman kamu yang lain yang siap untuk ngebantu dan ngikutin apa sesuai dengan koordinasi kamu gitu. Karena satu tim ya. Bener banget. Nah berarti emang dari sekolah Tarsisiusnya satu sendiri ini udah support banget ya. Terutama karena keunggulan dari Tarsisius 1 itu sendiri, yaitu champion, ada karakter, communication, and competition. Nah sebenarnya kalau dari Civina, gimana implementasi champion ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurutku champion ini adalah satu diferensiasi yang benar-benar aplikatif banget di hidup kita. Karena dimanapun kita berada, di luar sekolah pun diferensiasi ini tetap kepake gitu. Oh iya, benar. Yang pertama dari karakter. Karakter yang pasti kita harus berkarakter baik dimanapun kita berada ya. Karena itu pasti ya. Kita selain ngebawa nama diri sendiri, ngebawa nama keluarga juga sekolah gitu loh. Setuju. Dan karakter ini kepake dimanapun kalian berada. Karena orang akan ngeliat karakter kamu. Jadi
berkarakter baik lah dimanapun kalian berada. Itu implementasinya. Kemudian untuk yang kedua, communication ya. Communication juga di era digital ini kita semakin dituntut untuk bisa tampil, untuk bisa berbicara depan orang. Dan simple aja sebenarnya, nggak perlu yang kamu harus pidato depan orang banyak kayak Soekarno atau itu besar banget kayak sih. Presiden Jokowi. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Sesimpel kalian ngomong sama guru itu udah public speaking, atau ngomong sama temen gitu ya. Iya, atau sesimpel kalian presentasi di depan kelas itu udah public speaking. Dan implementasinya tuh sebenarnya banyak banget. Dan kita ngomong kayak gini aja udah public speaking, Tina. Oh iya nih, benar juga sih. Oke, untuk yang ketiga ada competition. Jadi menurutku competition ini bisa banget buat kita aplikasikan di kehidupan SMA kita. Oh iya. Kenapa? Karena SMA ini adalah waktu yang terbaik untuk kita explore. Explore kita tuh sebenarnya maunya apa sih? Kita sebenarnya bisanya di mana sih? Bakat kita apa sih? Karena kita nggak tahu nanti kuliah nih kita udah sibuk apa. Iya. Apalagi nanti kerja makin nggak bisa lagi gitu. Justru nggak ada waktu kalau kita tunda-tunda ya. Bener. Jadi mulai dari sekarang cobalah cari sebenarnya kalian tuh bakatnya di mana sih? Passionnya tuh di mana gitu ya. Gak usah yang muluk-muluk. Kayak misalnya kalian merasa kayak, wah gue di kamar mandi nih kayaknya suara gue bagus nih, nyanyi-nyanyi nih. Iya, oke. Cobalah kalian mulai asah. Kalau misalnya bisa beneran nyanyi, kan bisa tuh dibawa ke lomba-lomba. Iya, bener atau sih. mungkin bisa juga buat nyari duit kayak gitu. Dan yang penting pasti ikutin aja lah kalau misalnya kalian merasa mampu, kalian ada bakat di sini, cobalah diasah lewat kompetisi-kompetisi gitu. Benar. Gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang internasional, nasional, lewat aja kayak lomba internal sekolah atau lomba cup antar sekolah gitu udah oke banget menurutku untuk mengasah semangat kompetisi kita. Dan juga menurutku semangat kompetisi ini gak cuman diimplementasikan lewat kita ikut kompetisi aja. Jadi sebenarnya ini tuh aplikatif banget di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana sih? Jadi kita tuh harus punya semangat kompetisi dimanapun kita berada. Kompetisi ini bukan berarti kita kayak ngeliat orang, aduh ini orang jago banget nih, gue jadi insecure. Toxic gitu. jadinya ke diri sendiri juga ya. Benar, jadinya kita malah bukannya jadi motivasi malah buat kita mundur. Menurutku semangat kompetisi jangan dibawa kayak gitu. Apalagi kalian pengen memenangkan sesuatu dengan cara yang tidak halal. Itu kacau sih. Itu jangan kayak gitu. Semangat kompetisi yang aku maksud adalah ketika kalian punya panutan, kalian punya lihat, wah orang ini jago banget ya. Kenapa gue nggak bisa kayak dia? Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Semangat kompetisi menurutku kayak gitu. Itu bikin kalian tuh manage terus. Kira-kira target kalian tuh apa? Kalau udah nyampe target itu, what's next gitu. Itu yang bikin kalian tuh punya target terus dan punya tujuan. Kira-kira gue mau kemana kayak gitu. Kita mulai dari langkah-langkah kecil dan jangan pernah puas ya berarti. Betul. Nah, berarti emang sekolah Tarsisius 1 ini juga udah menjadi wadah yang tepat banget ya, bukan cuma buat menampung tapi juga mengembangkan baik karakter, communication dan competition bagi seluruh warga sekolahnya, ya kan? Nah, jadi nih buat teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik mau daftar di sekolah Tarsisius 1 sekarang, bisa aja langsung dikunjungi di website sekolah kita ya, di sekolah Tarsisius 1. Nah, terus bisa langsung aja dicari-cari tahu nih gimana cara pendaftarannya. Atau kalau kalian mau ikut program beasiswa dari Pasti juga, nah itu juga bisa tuh. Langsung dicek aja di website sekolah kita, Sekolah Tarsisius 1. Nah, sampai di sini dulu ya sobat-sobat YBHK. Episode kita kali ini bersama dengan SMA Tarsisius 1. Jangan lupa siap jadi Tarsisian yang champion. Daftar di Tarsisius 1 sekarang.